Pada tahun 1899, di tengah lembah hijau Tasikmalaya, tepatnya di Cimerah, Kecamatan Singaparna, terlahirlah seorang anak yang kelak menjadi sosok besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Anak tersebut kemudian lebih akrab dipanggil Hudaimi saat masa kecilnya. Setelah dewasa, ia dikenal sebagai Kiai Haji Zainal Mustafa. Sejak kecil, Kiai Haji Zainal Mustafa tumbuh dalam keluarga yang taat beragama. Untuk pendidikan formal, ia hanya mengenyam pendidikan sekolah rakyat. Namun, untuk pendidikan informal, ia belajar dari pesantren ke pesantren. Pesantren pertama yang menjadi pilihannya adalah pesantren di Gunung Pari, di bawah pimpinan kakak sepupunya, yaitu Kiai Haji Zainal Muhsin. Dari Gunung Pari, ia kemudian mondok di pesantren Cilenga Lewisari dan di pesantren Sukamiskin Bandung. Selama kurang lebih 17 tahun, ia terus menggeluti ilmu agama dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Karena itulah ia mahir berbahasa Arab dan memiliki pengetahuan keagamaan yang luas. Kemudian, ia pun melaksanakan haji pada tahun 1927. Kesempatan itu ia manfaatkan bukan hanya untuk menunaikan ibadah haji saja, ia juga memanfaatkannya untuk berkenalan dengan ulama-ulama besar di Tanah Suci, belajar dan bertukar pikiran bersama mereka. Sepulang dari melaksanakan ibadah haji, Kiai Haji Zainal Mustafa kemudian pulang ke kampung halamannya dan mendirikan pesantren yang dikenal dengan nama Pesantren Sukamana. Bidadari bidadam, bidadari bidadam, bidadari bidadam, bidam. Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan mati ini. Saat sawaku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temui-Mu di surga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami du'ana, Maulana ya Maulana, ya Sami du'ana. Samping itu, ia juga mengadakan berbagai kegiatan keagamaan ke pelosok-pelosok desa
di Tasikmalaya dengan cara mengadakan ceramah-ceramah agama. Maka sebutan kiai pun menjadi melekat dengan namanya. Kiai Haji Zainal Mustafa terus tumbuh menjadi pemimpin dan panutan yang karismatik, patriotik, dan berpandangan jauh ke depan. Pada tahun 1933, sang kiai memutuskan untuk masuk Jamiah Nahdlatul Ulama, mengingat pentingnya bagi orang Islam untuk memiliki sebuah wadah untuk bersatu dalam politik, sosial, dan keagamaan. Akhirnya beliau pun diangkat sebagai Wakil Rois Suriah NU Cabang Tasikmalaya. Pesantren Sukamana sendiri tak hanya menjadi tempat menuntut ilmu, tapi juga menjadi benteng pertahanan iman dan martabat umat Islam. Kiai Haji Zainal Mustafa dikenal sebagai ulama yang tegas, disiplin, dan memiliki semangat kemerdekaan yang kuat. Ia tak sudi agamanya diinjak-injak, apalagi dijadikan alat oleh penjajah. Sejak tahun 1940, Kiai Haji Zainal Mustafa secara terang-terangan mengadakan kegiatan yang membangkitkan semangat kebangsaan dan sikap perlawanan terhadap penduduk penjajah. Ia selalu menyerang kebijakan politik kolonial Belanda yang kerap disampaikannya dalam ceramah dan khutbah-khutbahnya. Kapir Belanda nitah ka urang kudu mayar upeti, tapi naon hak maranehna menta harta anu ditanem ku kesang urang. Rakyat ulah sakali-kali nurut kana parentahna. Temongkeun izah orang muslim, kemuliaan, keagungan orang muslim dihareupeun kapir. Ulah nemongkeun kalemahan. Sok sanajan urang teu boga senjata, sok sanajan urang teu boga kakawasaan, temongkeun urang mah kudu boga moto is kariman au mut sahidan. Hirup mulia atawa maut sahid. Jadi lamun urang maut, urang teu eleh, urang aya dina kamenangan. Atas perbuatannya itu, ia selalu mendapat peringatan dan bahkan tak jarang diturunkan paksa dari mimbar oleh kiai yang pro Belanda. Pada saat Perang Dunia II, tepatnya pada 17 November 1941, Kiai Haji Zainal Mustafa bersama Kiai Haji Ruhiyat dari pesantren Cipasung ditangkap Belanda dengan tuduhan telah menghasut rakyat untuk memberontak terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Mereka ditahan di penjara Tasikmalaya dan sehari kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin Bandung dan baru bebas 10 Januari 1942.
Setelah Belanda hengkang karena dikalahkan oleh Jepang, Jepang datang dengan janji manis. Kami saudara tua bangsa Asia yang akan menolong bangsa Indonesia. Namun kenyataannya, Jepang bahkan lebih kejam daripada penjajah Belanda. Rakyat dipaksa kerja romusa, dipaksa menyerahkan hasil tani, dan yang paling menyakitkan, Jepang memaksa rakyat untuk melakukan seikirei, ritual menghormati dewa matahari dengan membungkuk ke arah matahari terbit. Jelas saja, Kiai Haji Jalil Mustafa langsung menolak. Ia melarang keras para santri dan warga untuk mengikuti perintah Jepang tersebut. Bagi beliau, Jepang tidak berhak untuk mengambil hasil tani rakyat dan memaksa untuk melaksanakan seikirei, karena perbuatan tersebut merupakan kesyirikan. Punten Abah, dipangaluarkeun parentah anjing-anjing urang sadaya kedah ngalaksanakeun seikirei. Urang teh moal sujud iwal ka Allah. Umat Islam montong sakali-kali nurut kana parentah kafir Jepang anu ngunclungkeun kana kasirikan. Komo santri mah ulah sakali-kali nurut kana aturan nu ngahancurkeun kana keimanan. Tapi Abah, ari urang nolak bisi ditangkap, bisi dibunuh. Kumaha mun urang teu tiasa ngalawan? Anak king, kahirupan teh moal lila, tapi iman teh kudu langgeng. Lamun kudu gugur demi iman jeung tanah air, eta lain eleh, eta kemenangan. Punten Abah, manawi kapan upami nuju kanca mah urang tiasa nyumputkeun keimanan. Ayeuna urang keur aya dina kaayaan perang, jihad fisabilillah. Jadi lain waktuna nyumputkeun keimanan. Ayeuna mah waktuna ngorbankeun nyawa li'i kalimatillah. Oh, muhun Abah, atur nuhun tina ilmuna. Hapunten Abi, kumaha wantun. Henteu naon anak king, ari niatna tolab ilmu mah. Berita Kiai Haji Jainal Mustafa yang menolak seikirei pun tersebar, sehingga sampai ke telinga Jepang. Kemudian, Jepang pun mengirim utusannya untuk memberi peringatan kepada Kiai Haji Jainal Mustafa untuk mencabut ucapannya yang menolak melaksanakan seikirei. Zainal Mustafa to WA Darede Suke Saya Zainal Mustafa. Kalian ada perlu apa? Seitsune Hiro Oshai to WA Ikenai to I WA Leta to IU No WA Honto desu ka? Kami adalah muslim yang hanya menyembah Allah, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Najis bagi kami orang muslim untuk berbuat kesyirikan. Kami tidak akan melarang kalian untuk melaksanakan ritual agama yang kalian percaya. Namun jangan pernah kalian coba-coba untuk menyuruh kami untuk berbuat kesyirikan seperti yang kalian lakukan. Lakum dinukum waliyadin. Chikuso kono dan 固定徘徊の愛逆らた報いを有けることへの愛なるぞ。Kemudian, pada tanggal 24 Februari 1944, Jepang mengirim sekitar 700 prajurit untuk mengepung pesantren Sukamana. Kiai Haji Jainal Mustafa beserta ratusan santri dan warga tidak tinggal diam. Dengan bekal iman dan senjata sederhana seperti bambu runcing memberikan perlawanan. Pertempuran berlangsung sengit, tapi keberanian mereka mengguncang nyali tentara Jepang sendiri.
banyak santri gugur, darah bertumpah di tanah pesantren. Kiai Haji Zainal Mustafa akhirnya tertangkap, disiksa dengan kejam, lalu dibawa ke Jakarta. Di sana ia dieksekusi mati pada 25 Oktober 1944. Jenazahnya sempat tak diketahui keberadaannya hingga akhirnya ditemukan dan dimakamkan di tanah kelahirannya. Pada tahun 1977, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada Kiai Haji Zainal Mustafa, seorang ulama, guru, mujahid, dan syahid yang menolak tunduk selain kepada Allah. Pesantren Sukamanah masih berdiri hingga kini, menjadi saksi sejarah perjuangan seorang ulama yang tak gentar meskipun dihadapkan pada maut.